ada yang diberikan Allah, mari kita sisihkan. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Wal bakhilum ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah maksudnya Allah tak akan menolong orang yang bakhil. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Jauh dari manusia aja. Kurang malih kawan Jawa. Malih peciki. Saku wajah. Wajai. Kurang bakhil terus baca jadilah diajak dari kawan makan bersama. Minta nama. Bagaimana nama? Takui. Pitinya keluar. Itu nama jahit tadi. Tapi coba ada kecil. Maka lah dari traktir. Wah capek itu. Kalau disebut traktir capek. Tapi kalau diajaknya makan takui piti keluar. Bapak Ibu muslim bahagia, itu yang 4 menit terakhir. Yang kelima, ya, penyebab gagalnya seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ar-riya'u fil amal. Ar-riya'u fil amal. Riya dalam beribadah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati pengurus Musalla Ar-Rasyid, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah maghrib rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sangat sayang kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah maghrib rahimahullah. Kenapa takwa itu sulit terbentuk pada diri kita? Kenapa kita gagal menjadi orang bertakwa? Ya, pada bulan Ramadan, musalla, masjid rami, selesai Ramadan kembali lengah. Boleh di kampung-kampung, Pak. Kampung-kampung di daerah di pedesaan ada musalla itu yang dibukanya hanya ketika Ramadan saja, Pak. Selesai Ramadan tutup kembali. Pada bulan Ramadan kita rajin baca Al-Quran. Selesai Ramadan kita tidak lagi baca Al-Quran dan sebagainya. Artinya nilai-nilai yang sudah kita peroleh pada bulan Ramadan itu tidak kita pertahankan. Nah, kira-kira beberapa yang muslim bahagia, apa yang menyebabkan gagal kita menjadi orang yang bertakwa? Semua ibadah yang kita lakukan itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan kata Allah, ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Nah, kembali kita kepada pertanyaan Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita gagal jadi orang yang bertakwa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, mari kita ambil pendapat dari Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, ya. Dia mengatakan
laula khamsun khisalin la saran nas kulluhum taqwa. Jadi kata Ali, kalau tidak karena yang 5, laula khamsun, kalau tidak karena yang 5, la saran nas kulluhum taqwa, dipastikan manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi gara-gara aduna 5 tidak jadi menjadi orang yang bertakwa. Apa yang 5 itu berbagian? Pertama kata Ali adalah al-i'jabu bir-ra'yi. Penyebab gagalnya seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa, yang pertama adalah sombong, selalu membanggakan diri dan menganggap enteng, menganggap remeh orang lain. Itu yang pertama apa Pak? Jadi kalau ada dalam diri awak sombong, sifat sombong, dipastikan gagal jadi orang yang bertakwa. Ya kenapa? Karena tidak boleh kita memiliki sifat sombong itu. Karena yang berhak memiliki sifat sombong itu adalah Allah. Dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridha'i, sombong itu adalah selendangku, sombong itu adalah pakaianku, sombong itu adalah kebesaranku. Jadi manusia itu tidak cocok, tidak layak memakai pakaian Allah. Bapak Ibu bagian, kalau Allah sombong, itu wajar. Allah yang ciptakan kita. Tetapi Bapak Ibu bagian, walaupun Allah itu memiliki yang berhak sombong itu adalah punyanya Allah, tapi dalam berbagai ayat Allah tidak sombong Bapak bagian. Allah selalu berkata kami dalam Al-Quran. Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak. Inna anzalnahu fi lailatin, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kami ciptakan langit, kami ciptakan bumi. Bahkan ketika Allah ciptakan manusia yang pertama bernama Adam, Allah ajak para malaikat itu berdialog. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diajak dialog itu. Nah, Bapak bagian, walaupun kesombongan itu adalah kebesaran Allah, tetapi Allah dalam berbagai ayat Allah tidak sombong. Allah selalu berkami. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh sombong itu? Karena sombong itu adalah akhlak yang tercela atau dosa yang pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah yang menyebabkan ia diusir dari surga. Siapa Pak? Siapa? Iblis. Iblis itu mau baca dalam riwayat 8.000 tahun ia taat kepada Allah. Iblis itu sekelompok dengan malaikat. Satu kesalahannya. Cik salahnya iblis apa baru bagian. Sombong. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah perintahkan ya para malaikat itu sujud kepada Adam, illa fasajadu illa iblis, sujud semuanya kecuali iblis. Kenapa nama sujud? Sombong tadi. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Ana khairun min, saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, Bapak bagian, cie salah iblis, sombong, diusir oleh Allah dari surga. Nah, awak berapa banyak salah Bapak? Berapa banyak salah Bapak?
Ketong kan. Iblis itu cie salahnya bu. Cie sombong salahnya iblis itu diusir itu dari surga. Nah, bandingkan dengan kita banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, karena itu bagi Allah sangat murka ya kepada orang-orang yang sombong. Nah, Bapak berbahagia, jadi tidak boleh awak sombong. Itu namanya menyebabkan awak tidak jadi orang yang bertakwa kecuali Ali bin Abi Thalib. Penyebab gagal itu sombong. Pokoknya sombong apapun bentuk dan jenisnya tidak boleh. Sombong dengan pangkat jabatan, sombong dengan harta kekayaan, sombong dengan ilmu. Tidak ada boleh sombong dengan ilmu. Oh mentang-mentang ustaz awak populer, awak hebat, awak salah pendapat orang lain, salah ustaz tu nah. Tidak ada boleh tu Pak. Pada masalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu masalah furu'iyah, masalah perbedaan pendapat. Ya, masalah perbedaan pendapat itu sampai hari kiamat akan berbeda ya. Anda boleh salah. Kalau dia beda pendapat, ya ada dalilnya. Tidak boleh sombong. Bahkan sombong dengan ibadah enggak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Ya. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila dalam hatinya itu ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Kemudian yang kedua, penyebab gagalnya seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-hirsud bid dunya. Al-hirsud bid dunya artinya rakus dan tamak terhadap dunia. Selama sifat tamak itu adalah diri kita, rakus itu kita miliki, Anda jadi orang bertakwa. Pasti gagal menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, al-hirsud bid dunya ra'si kulli khati'ah, adalah pangkal dari segala dosa. Jadi tamak dan rakus terhadap dunia itu pangkal dari segala dosa. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, kalau manusia itu sudah rakus dan tamak terhadap dunia, maka ia tidak lagi bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ia sudah tamak terhadap kekuasaan jabatan, sepintar apapun orangnya, ya, bahkan ia ahli hukum sekalipun, ia bisa bermain-main dengan hukum. Ia bisa bermain kata-kata. Bahkan ulama sekalipun, kalau sudah rakus dan tamak terhadap kekuasaan dunia, bisa berubah Pak. Basinya tidak. Dulu katanya haram, sekarang halal. Dulu katanya tidak boleh, sekarang boleh. Itu kalau rakus terhadap dunia. Karena itu dalam surah Al-Jasiyah Allah katakan, Allah ingatkan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Yang dimaksud ilah di sini, Tuhan di sini adalah apa saja yang kita prioritaskan selain daripada Allah, yang kita pentingkan dalam hidup kita selain daripada Allah, maka itu adalah ilah Tuhan kita. Kalau yang lebih kita utamakan dalam hidup kita ini jabatan, pekerjaan, dari pagi, siang, sore sampai malam, kerajo Jawa, maka itulah Tuhan kita. Kalau yang lebih kita utamakan dalam hidup kita ini adalah harta, maka itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Jadi dimaksud ilah di sini adalah apa saja yang kita pentingkan
lebih daripada Allah dalam hidup kita, itulah Tuhan kita. Maka apa jadinya kalau manusia sudah memperturutkan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, wa khatama ala qalbi. Allah tutup hatinya, Pak. Ya. Sam'ihi, pendengarannya. Wa basarihi gisawah, matanya itu tertutup. Tertutup apa? Tertutup melihat kebenaran. Itu kalau ada nafsu di paturi itu hilang satu. Tiap hari gua cek berita anak korupsi gua bapak gitu. Ya, orang yang ditangkap macam-macam versinya. Tapi nak korupsi gua tak bisa. Nanti tadi sadar. Kenapa? Karena sudah tertutup semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslim bahagia, dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan karena anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Itu yang menyebabkan gagal jadi orang bertakwa. Penganawa haratu, penganawa jabatan, karaju, anak, sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, penyebab gagalnya seseorang itu menjadi orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli artinya adalah berpuas diri dalam kebodohan. Ya, berpuas diri dalam al-qana'ah itu berpuas. Al-qana'ah kalau dikaitkan dengan sifat itu bagus. Qana'ah itu memang bagus, penting bagi kehidupan kita. Orang setiap kita harus memiliki sifat qana'ah. Tapi dengan ilmu dahulu ada bapak-bapak. Berpuas diri dalam kebodohan artinya tidak mau menambah-nambah. Ia biarkan dirinya dalam kegelapan, tenggelam dalam ilmu. Tidak mau beraja-beraja. Ilmu yang ia peroleh hari ini, ilmu waktu siswa-siswa, waktu ketik-ketik, itu tidak menambah-nambah. Padahal masih banyak yang perlu diluruskan. Mana mau beraja. Bapak berbagai kalau ada kesempatan waduh pengajian BMSJ Rasul atau musalla datang Pak. Kalau awak ada halangan, kalau ada halangan itu lain masalah. Tapi kalau kan di rumah, kalau kamu nontonnya kalau atau mau tahu acara, jangan surau, tak pede ilmu bertambah di wawasan awak. Ya, tidak mau nambah-nambah. Kalau orang tidak mau nambah-nambah, rupanya atau yang berbeda amalan orang dengan dia hanya salah itu Pak. Mau pernah disalah Pak? Ya. Dalam mengaji, mau masalah sholat, mau kaji Ustaz. Masalah mangke tangan, tak? Dadu dalilnya nak sampai kata dingo ke Ustaz. Ya, nah batunya sampai dadu. Allah. Sampai dadu. Betul Pak, yuk. Nah, gua bertanya balik apa? Ya. Kalau sampai dadu, ya gua ingin tahu dalilnya. Kilo-kilo dalilnya Pak. Tujuan kamu riwayatnya. Ada apa jawabannya? Nih, aku yuk kalau dalil nggak tahu Ustaz. Tapi kecil guru apa itu? Kecil guru apa itu? Majawe nampak kecil itu batu. Ya wawada'a ala sadrihi, mana dalil? Gaduh. Tetapi yang sejajar dengan telinga ajan, apa salah? Karena Rasulullah SAW yarfa' bi uzunai. Ada Rasulullah mengangkat tangannya itu sejajar dengan telinga. Yang pertama itu pendapatnya Hanafi. Yang kedua pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i sampai sikonya Pak. Siapa Imam Syafi'i itu apa-apa ya? Baca biografinya di internet kok bisa awak cari.
biografi Imam Syafi'i. Umur 10 tahun pula apa Al-Quran punya bu? 30 juz apa? Ya, 15 tahun lah berdakwah. Ya, Imam Syafi'i. Berapa guru Imam Syafi'i itu membaca dalam berapa 1.600 lebih. Oh itu gurunya, guru sampai baca 1.600 lebih. Berapa hafalan hadis Imam Syafi'i itu 500.000. Hadis itu jutaan banyak. Sejak diangkat jadi Rasul 40 tahun sampai 63, apapun yang diucapkan Nabi, apapun yang perbuat Nabi itu hadis itu kan. Kita hadisnya dihafal oleh Imam Syafi'i itu 500.000 Pak. 500.000 Bu, datang pertama ampun seketek apa hadis boleh Pak. Ampun tanya apa? Apalah berapa hadis Pak. Berani menyerang Imam Syafi'i. Kau kepada Imam Syafi'i? Ada salahnya Syafi'i. Hadis nak berada Pak. Ambo ya dah berani, ambo dah ini dapat hadis apa? Guru ambo seketek baru, ambo belajar kuliah ya. Tidak banyak guru aku. Imam Syafi'i sebenarnya aku disalahi Imam Syafi'i. Ya, tidak mau belajar. Bapak berbagai apa hukum menuntut ilmu itu? Wajib faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Wajib atas setiap muslim laki-laki dan apa definisi wajib? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, berdosa. Jadi jangan kita anggap yang berdosa itu meninggalkan sholat saja. Ya, tidak berpuasa bulan-bulan, tidak beraja awak baru sujud, tidak beraja awak baru sujud, Bu. Karena wajib. Nanti ditanya oleh mata kita, itu apa gunanya? Ditanya oleh telinga kita, itu apa gunanya? Karena itu kata Rasulullah, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke minal mahdi ilal lahdi. Buktinya lah sampai akhir hayat kalian lahat kita udah beraja apa buktinya Bu? Kira bukti Pak, laka mati udah sudah beraja kan? Lakinu mautakum la ilah. Ajarkan kepada orang yang akan meninggal itu kalimat bukan beraja itu Pak. Itu pentingnya menuntut ilmu, laka mati udah sudah beraja. Maka belajar itu sepanjang hayat. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man kharaja fi talab ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka ia berada pada jalan Allah hatta yarji', sampai kembali ke rumah. Man kana dunya fi fa'in kana fi darajati syahada. Andaikan dia meninggal dalam hal menuntut ilmu itu, maka matinya mati syahid. Sehingga Allah katakan dalam surah Mujadalah, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Begitu berbahagia. Karena itu berbahagia, kita tidak boleh ya biarkan diri kita dalam kebodohan belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslim bahagia, laporan Ibu? Berapa? Latigo penyebab gagal awak menjadi orang bertakwa. Itu yang pertama tadi sombong. Yang kedua tamak terhadap dunia. Yang ketiga berpuas diri dalam kebodohan, tidak mau beraja dan mau menang. Kemudian yang keempat, penyebab gagalnya seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa itu adalah as-suh bil fadli, terlalu kikir terhadap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu kikir, as-suh, ya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, ya. Bapak berbahagia, saya baca berbahagia, ini kalimatnya as-suh. Selama ini kita biasa mendengar itu yang kikir itu kalimatnya bakhil, kan tidak? Bakhil, wal bakhilun ba'idun min Allah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Ini kalimatnya as-suh. Rupanya ada perbedaan berbagai. Apa perbedaan as-suh dengan al-bakhil itu? Kalau as-suh, kalau bakhil itu
artinya adalah dia tidak bisa berinfak, tidak mau berbagi dengan orang lain, ya. Tetapi dia masih menikmati harta itu. Kadirinya lah tidak kikir, tapi kepada orang lain, itu kikir, itu bakhil. Dia masih bisa menikmati hartanya, tetapi untuk orang lain tidak, itu bakhil. Kalau as-sukh ini berbagi lebih parah dari bakhil. As-sukh itu adalah jangankan berbagi dengan orang lain, untuk dirinya saja pelitnya luar biasa. Ada Pak? Ada Bu? Ampun karena orang tua di kampung apa saja, ya orang tua kami. Ini cerita Bu saya. Nah, punya ayam, atarana ayam, bajualah kabalai ayam, bajua ayam 10. Nah, beko balik di balai ganti jadi ikan karisia, Pak. Pada karya dan dijual ayam ganti karisia. Sudah bantai anak, nak muah, kau tuh dijual, dijual makan karisia. Tak boleh nanti ayam. Bila awak makan ayam ketek-ketek, bila lah sakit. Damang, teragak dah mati ayam yo. Bapak bahagia, awak damang, selera patah. Lagi kenapa makan ayam tu? Si ayam menikmati. Sehat. Bukan sehat, Pak. Tak sedar dia tinggal makan ayam, awak sakit. Atau yang kedua, bila makan ayam tu, bila ayam pula dia aku. Tak dia aku. Orang sakit dia baru betai. Itu makan ayam. Kalau kau siap, dah betai ayam lah. Itulah. Nikmatilah itu. Kau 10 akan dijual tu awak siku betai. Jangan terlampau pelit terhadap diri. Itu tidak boleh. Apa yang ada yang diberikan Allah, mari kita sisihkan. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Wal bakhilum ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah maksudnya apa? Tak akan menolong orang yang bakhil. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Jauh dari manusia itu kurang malih apa kawan jawab. Malih pencik. Saku baca bajai. Orang bakhil itu bagian jadi lah. Diajak dari kawan makan bersama, minta nama. Bagaimana nama? Takui, pitinya keluar, tidak majai jadi. Tapi cobalah dikecil, maka lah dan traktir. Wah, capek tu lah. Kalau disebut traktir, capek. Tapi kalau diajaknya makan, takui piti keluar. Baik-baik. Bapak Ibu muslim bahagia, tinggal 4 menit terakhir. Yang kelima, ya, penyebab gagalnya seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ar-riya'u fil amal. Ar-riya'u fil amal. Riya dalam beribadah. Jadi kalau kita riya dalam beribadah jadi orang, itu penyebab kita gagal jadi orang yang bertakwa. Apa itu riya? Suka disanjung, suka dipuji dengan amal ibadah kita, bangga dengan apa yang kita lakukan, senang dengan apa, bahkan kita beberkan kepada orang lain amal kita supaya orang tahu dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.